Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast Malam Minggu Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan kisah seram hidup dalam setiap kata. Pada malam ini, kita akan membahas tentang salah satu hantu yang paling dikenal di Indonesia, pocong. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil, terpencil, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Ada sebuah rumah tua, kosong, dan penuh misteri di tengah desa tersebut. Dan konon katanya, di rumah itu sering terlihat penampakan pocong yang terus mengganggu siapapun yang berani mendekat. Duduklah yang nyaman, padamkan lampu, dan dengarkan baik-baik. Siapkan dirimu untuk cerita yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Cerita ini terjadi beberapa tahun lalu. Di sebuah desa bernama Sukamaju, rumah kosong itu sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Warga desa menyebut rumah itu sebagai rumah kutukan. Tidak ada yang tahu pasti mengapa rumah itu ditinggalkan begitu saja. Tetapi yang jelas, sejak keluarga terakhir yang menempati rumah itu pergi, tidak ada satupun orang yang berani tinggal di sana lagi. Desas-desus menyebar di kalangan warga desa bahwa rumah itu berhantu. Tidak hanya berhantu biasa, tapi ada pocong yang kerap kali muncul di halaman depan rumah itu, terutama di malam hari. Pocong ini tidak hanya menampakkan diri, tetapi seringkali mengganggu penduduk desa yang kebetulan lewat di dekat rumah tersebut. Bahkan beberapa warga yang iseng mencoba masuk selalu kembali dengan pengalaman yang mengerikan. Malam itu, Dedi, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Dia menganggap semua itu hanya tahayul belaka teman-temannya yang mendengar cerita tentang rumah kosong itu sering mengerjai Dedi, mengatakan bahwa dia tidak akan berani masuk ke sana. Tentu saja, Dedi merasa tertantang. Malam Jumat, sekitar pukul 10 malam, Dedi memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong. Suara langkah kaki Dedi yang semakin dekat ke rumah kosong. Dedi berjalan sendirian menuju rumah itu, ditemani oleh kegelapan malam dan desiran angin dingin. Saat dia tiba di depan rumah, jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Tapi dia tetap melangkah masuk. Begitu kaki Dedi melewati gerbang, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dan hening yang aneh menyelimuti tempat itu. Seolah-olah alam sekitarnya tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Ketika Dedi sampai di halaman belakang, tiba-tiba bau busuk menyengat hidungnya. Bau yang sangat kuat, seperti daging yang membusuk. Dedi mulai merasa ada yang mengawasinya. Seketika, dari pojok matanya, dia melihat sosok putih, berdiri kaku di ujung halaman. Suara gemerisik kain dan lonceng kecil. Sosok itu, pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Dedi mencoba untuk mengabaikannya dan melanjutkan langkah. Tetapi semakin dia berjalan, semakin dekat pocong itu terasa. Nafasnya mulai tersengal-sengal, dan tiba-tiba sosok pocong itu melompat dengan cepat. Mendekatinya dalam hitungan detik. Dedi panik. Teriakannya tercekik di tenggorokannya, dan kakinya terasa berat untuk digerakkan. Tepat ketika pocong itu sudah sangat dekat, suara napas terengah-engah. Dedi pingsan. Esok paginya, dia ditemukan oleh warga desa, tergeletak di halaman depan rumah kosong itu. Ketika ditanya apa yang terjadi, Dedi hanya bisa tergagap, mengulang-ulang kata pocong sambil gemetar ketakutan. Setelah kejadian itu, Dedi tidak pernah lagi menginjakkan kaki di dekat rumah tersebut. Bahkan ia akhirnya pindah dari desa, tidak sanggup lagi menghadapi mimpi buruk yang terus menghantuinya setiap malam. Sejak kejadian itu, warga desa semakin yakin bahwa rumah kosong itu benar-benar berhantu. Hingga kini, tidak ada satupun orang yang berani mendekati rumah tersebut. Apalagi di malam hari. Konon,
Sosok pocong itu masih sering terlihat, melompat-lompat di sekitar halaman, seakan mencari seseorang. Nah, atau mungkin menunggu tamu berikutnya yang nekat masuk ke dalam rumah itu. Jadi, kalau kalian kebetulan melewati desa Sukamaju, jangan pernah coba-coba untuk mampir ke rumah kosong itu. Siapa tahu, pocong itu sedang menunggumu. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Hanya di Malam Minggu Misteri. Tetap waspada, karena di balik gelapnya malam, mungkin ada yang mengintai.